Selamat pagi, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Pada pagi hari ini, Jumat 22 Mei 2020, kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari 1 Korintus 14 ayat 10 sampai 19. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan ini kita mencoba untuk mempelajari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus mengenai karunia. Bicara soal karunia adalah bicara soal pemberian dari Allah. Karunia itu yang dipakai di tengah-tengah jemaat disampaikan oleh Rasul Paulus agar digunakan untuk membangun jemaat. Karena sepertinya ada kecenderungan di tengah-tengah jemaat saat itu, khususnya jemaat Korintus, bahwa karunia roh dianggap sebagai karunia yang paling hebat dibandingkan dengan karunia-karunia yang lain. Rasul Paulus berpendapat bahwa jemaat di Korintus kurang tepat dalam penggunaan dan dalam memahami arti dari karunia berbahasa roh. Akibatnya bahasa roh yang digunakan tidak membawa dampak dalam pembangunan iman jemaat dan terkesan hanya untuk menyombongkan diri sendiri. Nah, dari sinilah Rasul Paulus memberikan penjelasan dari ayat 10 sampai 19. Kalau kita baca pada ayatnya yang ke-12 menjadi penekanan bagi kita dalam renungan ini. Di situ dikatakan, demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Nah, inilah persoalan yang timbul. Rasul Paulus merasa perlu untuk menyampaikan kepada jemaat Tuhan pada waktu itu sekali lagi bahwa karunia roh tidaklah di atas segala-galanya atau lebih penting dibandingkan dengan karunia-karunia lain. Karunia roh atau berbahasa roh memiliki manfaat tertentu. Begitu juga karunia yang lain. Yang terpenting adalah bagaimana jemaat Tuhan yang memiliki karunia-karunia itu dapat memberi diri bersama-sama saling melengkapi guna membangun persekutuan jemaat sesuai dengan apa yang mereka miliki. Sehingga tidak perlu membanding-bandingkan karunia satu dengan yang lainnya. Tapi bagaimana berpikir bahwa setiap karunia itu punya porsi atau punya tempat masing-masing untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua diajak untuk menggunakan karunia itu dengan tepat. Rasul Paulus dalam bacaan ini memberikan penjelasan yang sangat sederhana dan dapat dimengerti berkaitan dengan karunia berbahasa roh. Rasul Paulus katakan bahwa dia lebih baik memberikan beberapa kata saja tapi dapat dimengerti dibandingkan dengan banyaknya kata-kata tapi hanya dimengerti oleh diri sendiri. Jadi, mari kita gunakan segala karunia itu bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi dapat menjadi berkat. Memberkati banyak orang, membangun banyak orang, memulihkan banyak orang, menguatkan banyak orang. Dan itulah karunia yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kita gunakan di tengah-tengah persekutuan. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memampukan kita untuk mempergunakan segala karunia yang berasal dari Tuhan itu dengan
tepat dan dengan baik dalam pertolongan Tuhan pula. Selamat beraktivitas untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami akhirnya dapat mengerti bahwa segala karunia itu adalah milik Tuhan dan berasal dari Tuhan. Dan sudah sebaiknya kami mempergunakan dan memanfaatkannya seturut dengan kehendak-Mu, agar dapat membangun jemaat Tuhan, membangun persekutuan dimanapun kami berada. Berkati kami sepanjang hari ini ya Tuhan, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, dimanapun kami berada. Sertai keluarga kami, sertai juga seluruh orang-orang yang terus memperjuangkan pelayanan mereka untuk kemanusiaan. Inilah doa syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.